Kenapa yang pertama kali dilakukan untuk mendidik anak sholat, bukan yang lain? Kata Nabi, usia 7 tahun sholat, 10 tahun dampingi dia dengan tegas untuk menunaikan sholat. Apa rahasianya? Supaya dia tumbuh baik saat dia dewasanya dan dekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau mau mengajarkan sholat di anak-anak usia 2-7 itu pun sifatnya tidak memaksa. Tidak memaksa. Yang ditunjukkan apa? Justru yang ditunjukkan adalah contoh kedua orang tua agar anak itu melihat orang tuanya sholat. Tidak harus dibawa dulu. Anak sini yuk ikut sholat, padahal berdiri aja belum mampu. Ya kan? Yang harus dilakukan, bentangkan sajadah di sampingnya. Dan biarkan dia mengikuti, bermain di sekitarannya. Bukankah Al-Hasan dan Al-Husain pernah naik ke pundaknya Nabi? Dan Nabi biarkan kan? Dilama-lamain. Itu kalau ada situasi demikian, itu adalah kesan paling indah yang sulit akan berulang. Sebab kalau udah SMA tuh piano nggak akan naik lagi di pundak antum, Mas. Oke? Mumpung dia masih sekarang, nikmati itu dan nggak usah marah. Jangan diulang dia, papa nggak suka. Nggak boleh. Justru yang dilakukan itu berikan dia kebahagiaan sehingga dia merasakan kenikmatan di samping orang sholat. Ya. Dulu anak kami saat berkembang kecil mungkin bisa diikuti, boleh-boleh saja. Dia senang satu mainan, ada gambarnya. Kita berikan sajadah dengan gambar mainannya, nggak apa-apa. Jadi anak tidak dituntut untuk memahami, anakku ini takbir ini maknanya begini. Buang urusan dunia ke belakang. Isi anak-anak kepalanya dunia semua. Ketika dibuang dia tidak menjadi anak-anak. Ada 12 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat